Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika jarak jauh untuk kelas 7 SMP bab 1 bilangan 1.4 membandingkan bilangan pecahan halaman 38 sampai 50. Ruang lingkup pembelajaran. Bilangan bulat, bilangan pecahan desimal membandingkan bilangan operasi hitung, bilangan perpangkatan, KPK dan FPB. Kompetensi dasar 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 dan 4.3. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali kegiatan pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pengertian. Pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Pada pecahan A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. A per B kita simulasikan bahwa A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Di samping disajikan sebuah tabel di mana dari gambar ini kita disuruh menentukan dalam bentuk pecahannya. Materi ini sebenarnya sudah disampaikan ketika SD, kita pada posisi SD, sekolah dasar, tingkat dasar. Untuk yang pertama, kita perhatikan perseginya ada 4, yang di akhir ada 1, maka bentuk pecahannya adalah 1/4. Untuk yang nomor 2 yang berbentuk segitiga menjadi berapa? Yang di akhir ada berapa? Ada 1. Keseluruhannya ada berapa? 4, maka menjadi 1/4. Untuk yang nomor 3, bangun yang di akhir ada berapa? 2. Oke. Keseluruhan ada berapa? Oke, baik, menjadi 2/6. Sekarang macam-macam bentuk pecahan. Macam-macam bentuk pecahan itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Contohnya adalah 1/2, 3/5, 1/4 dan seterusnya. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Contohnya adalah 1, 1/2, 7, 3/5, 5, 1/4 dan seterusnya. Untuk yang ketiga, pecahan desimal. Contohnya adalah 5/10 itu senilai dari 0,5, 3/100 senilai dengan 0,03, 21/100 senilai dengan 0,21 dan seterusnya. Untuk yang keempat yaitu pecahan persen. Kalau pecahan persen contohnya itu 5/100 senilai dengan 5%, 31/100 senilai dengan 31% dan seterusnya. Berikutnya pecahan per mil. Kalau per mil contohnya adalah 5/1000 senilai dengan 5 per mil, 3/1000 senilai dengan 3 per mil, 21/1000 senilai dengan 21 per mil. Sekarang untuk menambah keterampilan kalian, mari kita berlatih mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran. 5/3 merupakan pecahan biasa, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Mari kita cermati. Kita menggunakan porkabit. Bisa menggunakan porkabit 5 dibagi 3. Nah, kita cermati 3 dikali berapa biar hasilnya 5 atau mendekati 5. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6. Berarti 2 nggak bisa kita ambil karena lebih dari 5. Maka 3 yaitu 3 kali 1. Nah, di sini hasilnya itu berarti berapa? 1. 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Maka 2 tersebut merupakan apa? Sisa. Untuk mengubah 5/3 menjadi pecahan campuran, maka hasil
sisa dibagi pembagi, hasilnya tadi berapa? 1. Maka menjadi 1 2/3. Perhatikan, bilangan pembilang lebih besar dari bilangan penyebut. Ini kata kuncinya. Oke, selanjutnya soal nomor 2, 13/3. 13/3 itu berarti 13 dibagi 3. Kita cermati seperti awal, 3 dikali berapa biar hasilnya mendekati 13. Nah, kali 12. Kenapa kali 12? Berarti 3 kali berapa? Iya, betul. 3 kali hasilnya 4. Maka kita lanjutkan, 13 dikurangi 12. Ini 13 dikurangi 12 hasilnya adalah 1. Nah, 1 itu merupakan apa tadi? Iya, sisa. Jadi seperti tadi, hasil, sisa, dan pembagi, maka 13/3 diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 41/3. Cukup mudah. Selanjutnya, mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Sekarang kata kuncinya adalah bilangan penyebut dikalikan hasil, setelah itu dijumlahkan bilangan pembilang. Seperti ini. Nah, dikalikan terlebih dahulu, setelah itu dijumlahkan. 1 kali 3. 1 kali 3 berapa? 3 kan? 3 tambah 2, 5. Jadi 1 2/3 senilai dengan 5/3. Selanjutnya, mengubah bentuk pecahan ke desimal. Ini pecahan biasa diubah ke desimal. Ingat, kata kuncinya adalah pada keterampilan pembagian wajib terampil proses perkalian. Seperti apa coba? Nah, kita menggunakan Prokabet. 2 dibagi 3 bisa enggak? Tidak bisa. Karena apa? Pembilang lebih kecil dari penyebut, dibantu dengan bilangan 0. Maka di atasnya dikasih 0, seperti apa? Kita lihat. Dibantu dengan 0, maka menjadi 0. Setelah itu 3 dikali berapa biar hasilnya mendekati 20. Nah, maka menjadi 3 dikali 6, 18. Kalau 3 kali 7, 21. Nggak bisa kita ambil karena lebih dari 20. Setelah itu 20 dikurangi 18, hasilnya 2. 2 dibagi 3 bisa enggak? Tidak. Maka sama, kita minta bantuan 0 dengan catatan tidak memberikan 0, di atasnya. Maka menjadi 20 dibagi 3 itu seperti tadi berlanjut berulang. 18 dari mana? 6 dikali 3. Sisanya adalah berapa? Tetap 2. Ini merupakan berarti bilangan berulang 0,666 dan seterusnya. Jadi 2/3 diubah menjadi bilangan desimal, yaitu 0,66. Lanjut, mengubah bentuk pecahan ke persen dan sebaliknya. Ini ada pecahan 1/2 diubah ke persen. Perhatikan kata kuncinya. Pecahan ke persen dikalikan 100. Persen ke pecahan dibagi 100. Ini pecahan ke persen, maka dikalikan 100. Sehingga menjadi 1/2 dikalikan 100 sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50%. Jadi setengah itu senilai dengan 50%. Selanjutnya 25%. 25% tadi kata kuncinya adalah kepecahan dibagi 100. 25 dikali 1/100. Kenapa 1/100? Nanti pembilang dikalikan dengan pembilang. Konsep pecahan, perkalian satu pecahan menjadi 25/100 sama dengan 1/4. Disederhanakan. 1/4 itu dapat karena disederhanakan. Selanjutnya, mengubah bentuk pecahan ke per mil, sebaliknya dan sebaliknya. Ingat, kalau tadi persen itu dikalikan
dikalikan 100 ya. Kalau ini per mil maka dikalikan 1000. Begitu juga kalau per mil ke pecahan dibagi 1000. Sama model penyelesaiannya, 2/5 dikali 1000 sama dengan 2000/5 sama dengan 400. Jadi 2/5 itu senilai dengan 400 per mil. Selanjutnya, kalau 50 per mil diubah ke pecahan maka dikalikan 1/1000. 50 per 1000 sama dengan 1/20. Jadi 50 per mil itu senilai dengan 1/20. Nah, sekarang kita lanjutkan pecahan senilai. Bilangan pecahan sambil kalian lihat di buku kalian, 2/4, 3/6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu 1/2. Pecahan-pecahan yang relatif senilai disebut pecahan ekuivalen. Perhatikan ilustrasi bagian yang berwarna kuning. Ingat, berwarna kuning jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah sebagai berikut. Ini ada sebuah gambar persegi panjang yang dibagi dua, yang berwarna kuning ada 1 sehingga menjadi 2, maka 1/2. Berikutnya kita bagi lagi, tadi sudah bagi 2, kita bagi 2 lagi, yang kuning dibagi 2, yang putih dibagi 2, maka menjadi berapa? Yang kuning ada berapa? 2/4. Lanjutkan lagi, tadi dibagi 2, sekarang dibagi 3, maka jumlah seluruh anggotanya ada berapa? 6. 3 dari kuning, 3 dari putih, 3/6. Kalau dalam proses pembahasan kita menggunakan proses perkalian, maka pembilangan dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 2. 1/2 dikalikan 2 maka menjadi 2/4, itu senilai dengan 1/2. Nah, seperti itu, dikalikan 2. Berikutnya, kalau 1/2 ini dikalikan 3 maka hasilnya adalah 3/6. Kalau berikutnya 1/2 nya dikalikan dengan 4 maka menjadi berapa? 4/8. Pembilangan dikalikan 4, penyebut dikalikan 4. Jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4, 3/6, dan 4/8. Informasi: pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Membandingkan pecahan. Nah, sekarang kita akan membandingkan pecahan. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Kalau misalkan saya kasih contoh bilangan 1 dan 2, lebih besar mana? 2, mudah. Nah, ini dalam bentuk pecahan. Gimana cara penyelesaiannya? Kita perhatikan. 3/4, 2/3. Langkah yang pertama adalah samakan penyebut menggunakan KPK. Menentukan KPK dari bilangan 4 dan 3. Kita menggunakan KPK bilangan 4 dan 3. Penyebutnya kita samakan dulu seperti ini. Menentukan KPK 4, KPK itu adalah kelipatan 4. 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16, tambah 4 20, dan seterusnya. Sekarang yang ketiga, 3 kali 3 6, 6 tambah 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, dan seterusnya. Kalau kita cermati, ada bilangan yang sama, yaitu 12. Kita lingkari, kita cari bilangan yang sama itu, sehingga KPK bilangan 4 dan 3 adalah 12. Nah, seperti ini. 3/4 sama dengan 4 kali 3 kan 12, 4-nya. Maka yang atas sama-sama juga dikalikan 3. 3 kali 3 sama dengan 9/12. Yang sama bawah juga kalikan berapa, berarti kalau ini kan 3 berarti 4 ya, nanti kan menjadi 2 kali 4 8. Kita sampai sini udah kelihatan penyebutnya sama, yaitu 12. Kalau kita cermati, maka mana yang lebih besar? Kalau kalian lihat, iya betul, 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Selanjutnya, mengurutkan bilangan pecahan di bawah ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat 3 pecahan berikut: pembilang, penyebut.
fokus ke penyebut 2, 3, dan 4. Semuanya sama enggak? Enggak, kita samakan terlebih dahulu. Menggunakan apa? KPK. Baik, kita cari KPK 2, 3, dan 4. Nah, kita cari yang kedua. Kelipatan 2 itu 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Kelipatan 3 itu 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, 12, 16, dan 20, dan seterusnya. Kita cermati. Kalau sudah kita sebutkan, ada enggak angka atau bilangan yang sama? Bilangan yang sama. Oke, kalian temukan ya. Bilangannya itu angka 12. Bilangan 12 ada semua 2, 3, dan 4. Jadi KPK 2, 3, dan 4 adalah 12. Maka diperoleh 1/2. 2 kali berapa biar 16? 6 kan? 2 kali 6 12. Maka menjadi atasnya 6/12. Kalau ini 3 biar 12 kalikan 4, maka 2 kali 4 8. 4 biar 12 kalikan 3, maka menjadi berapa? 9. Maka kalau ini kita cermati, perintahnya apa? Dari yang terkecil yang terbesar. Penyebutnya sudah sama. Kita cari bilangan yang terkecil, yaitu kita urutkan terlebih dahulu. 1/2, 2/3, dan 3/4. Nah, biar kalian bisa, mari kita berlatih. Kalian lihat di buku paket halaman 45 sampai 50. Demikian pembelajaran matematika jarak jauh. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.